perkenalkan nama saya Triputri Gultom dari kelas 3 IPA 5, nomor urut 41. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak IPTEK terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saya menjelaskan akan dari aspek kesehatan dan pertanian. Yang pertama kita akan bahas dulu dari aspek kesehatan. Yang pertama, pengaruh positifnya itu antara lain banyaknya ditemukan alat untuk menggantikan organ lainnya. Misalnya saja orang buta bisa kita lakukan transplantasi mata, dan juga orang penyakit jantung udah ditemukan alatnya rekam jantung, dan juga penyakit ginjal dan mungkin penyakit lainnya juga bisa. Yang kedua, deteksi penyakit yang dilakukan oleh robot, misalnya saja penyakit kanker ataupun penyakit lainnya. Yang ketiga, adanya operasi plastik. Jadi operasi plastik ini bertujuan untuk mempercantik diri kita. Misalnya saja ada luka di wajah kita, jadi bisa kita lakukan operasi plastik dengan menutupinya supaya tidak nampak. Yang keempat, banyaknya aplikasi yang memberi tutorial tentang hidup yang sehat. Jadi misalnya itu kita bisa mendownload aplikasinya melalui Google Play Store, dan juga bisa juga kita tonton melalui YouTube. Dan yang kelima, membantu mengelola sampah dan limbah. Jadi sampah dan limbah ini dapat kita kelola, misalnya jadi pekerjaan tangan ataupun pekerjaan lainnya. Jadi lingkungan kita itu tetap bersih dan tidak terganggu lagi oleh sampah. Yang kedua, ada pengaruh negatif, yaitu yang pertama, teknologi yang menimbulkan candu. Jadi banyak sekali ya teknologi ini menimbulkan candu. Misalnya saja pada anak-anak bermain game, itu merupakan udah jelas sekali candu. Jadi yang kedua itu misalnya itu terhadap anak-anak dewasa, misalnya saja menonton drama Korea gitu. Yang kedua, banyaknya beredar informasi tentang kesehatan yang tidak benar. Jadi misalnya saja ada sesuatu yang membilang kalau misalnya obatnya penyakit ginjal ini loh gitu. Padahal sebenarnya dokter belum mengumumkan kalau obatnya si penyakit ginjal tadi yang itu. Jadi seharusnya tunggu dulu dokter mengumumkan baru disebarkan kepada orang-orang. Yang ketiga, radiasi yang ditimbulkan oleh alat teknologi. Jadi ini pasti radiasinya sangat ngeri ya. Misalnya saja ini dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker. Kanker itu merupakan penyakit yang mengerikan dan bisa menimbulkan kematian. Dan yang keempat, terganggunya saraf. Jadi saraf manusia ini merupakan organ vital yang perlu dilindungi. Jadi kita jangan main-main sama saraf ini, gitu ya. Dan yang kedua ada di bidang atau aspek pertanian. Pengaruh positifnya itu yang pertama, meningkatkan produksi pertanian. Jadi tentu saja ya meningkatkan produksi pertanian karena dapat menghasilkan bibit unggul yang memiliki produksi yang lebih tinggi. Misalnya itu padi dengan masa tanam yang lebih singkat atau buah-buahannya lebih besar. Yang kedua, membuat pupuk. Tentunya pupuk itu dapat menyuburkan tanah. Jadi dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi ini, kita bisa mengetahui bahwa tanah itu kurang subur kah atau udah subur, atau adakah kadar nitrogennya di tanah atau enggak ada. Yang ketiga, membuat pestisida. Jadi pestisida ini gunanya untuk melindungi tanaman dari hama, tepatnya itu misalnya dari serangga, dari jamur dan dari bakteri, dengan membuat pestisida yang sesuai dengan jenis hama, begitu. Dan yang keempat, mengurangi jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi membantu mempermudah pertanian dan mengurangi beban kerja. Misalnya saja dengan adanya traktor,
pasti itu mampu mempersingkat waktu dan mengurangi tenaga kerja. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang pertanian. Yang pertama ada pestisida, yang kedua ada kurangnya nilai-nilai sosial dan budaya. Jadi pestisida ini memiliki dua dampak, ada positif, ada negatifnya. Kenapa negatif? Karena pestisida itu pupuk kimia, iya memang fungsinya itu untuk meningkatkan kualitas, tetapi dapat juga menurunkan kualitas makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Jadi nggak cuman meningkatkan aja dia, tapi dapat juga menurunkan kualitas ekosistem tersebut. Yang kedua, kurangnya nilai-nilai sosial dan budaya. Jadi tentu ya kurangnya nilai sosial dan budaya, misalnya saja kan kita udah menggunakan traktor nih, jadi kan gotong royong itu jadi berkurang, jadi petaninya juga udah berkurang, jadi nilai-nilai sosial dan budaya itu pasti sudah berkurang. Jadi sekian presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.